Perang Dunia Bawah telah berakhir pada saat ini, dan banyak orang kuat seperti aliansi api tak berujung juga menghela nafas untuk sementara waktu. Pertempuran ini penuh dengan liku-liku. Jika bukan karena kebenaran dan keberanian Hades, saya khawatir semua orang pasti sudah jatuh di sini, tetapi sekarang akhirnya, tentu saja, itu menyenangkan untuk dilihat. Xiao Tianming membawa Xiao Yan dan menyapu ke arah alam kekosongan kunci surgawi di bawah. Di sisi lain, orang-orang di belakangnya semua diam-diam berkeliaran di kehampaan, menunggu Xiao Yan kembali. Sekarang pertempuran pertama di dunia bawah berakhir, setelah kekacauan di sini beres, tentara dapat mulai dan pergi ke alam api tak berujung untuk berkumpul kembali. Pada saat itu, kekuatan keseluruhan dari aliansi api tak berujung mungkin akan meroket ke tingkat menakutkan, bahkan Dakian, dua negara adidaya di dunia tidak dapat dengan mudah diguncang. Senior, menurut legenda, Tianshuo tidak memiliki ranah. Seharusnya ada banyak orang kuat di keluarga Xiao saya, mengapa hanya ada beberapa dari Anda? Sepanjang jalan, Xiao Yan juga setengah dipahami. Klan Xiao yang besar, pernah menjadi ras pertama dari dunia seribu besar, dan sekarang yang selamat hanyalah beberapa tokoh luar biasa termasuk Penatua Agung. Situasi tragis seperti itu benar-benar mengejutkan. Pada awalnya, untuk berurusan dengan klan jahat di luar dunia, klan Xiao saya menggunakan terlalu banyak kekuatan, dan akhirnya dibunuh oleh kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia. Sekarang di sini, hanya aku, Raja Suci, dan Patriark. Ketika Xiao Yan bertanya tentang ini, mata arogan Xiao Tianming tidak bisa membantu mengungkapkan kesalahan diri yang dalam. Jika mereka bisa merasakan ambisi malaikat pembantai lebih awal, bagaimana keluarga Xiao bisa jatuh ke titik ini? Saat berbicara, mereka berdua tiba di alam void kunci surgawi. Saat ini, tidak ada dunia di kunci surga, tanpa halangan dari pesona segel, ruang kacau besar muncul di depan keduanya, dan rantai kacau yang penuh dengan kekuatan luar biasa ditempatkan di sini dengan cara yang tidak teratur. Saya tidak tahu apakah itu disengaja atau digunakan untuk menjaga terhadap kekuatan apapun. Rantai ini sepenuhnya memenjarakan seluruh ruang, dan 3 sarkofagus perlahan melayang di kehampaan, melepaskan aliran kekuatan ilahi yang stabil. Di wilayah seperti itu, bahkan makhluk kuat seperti Xiao Tianming merasakan tekanan besar, dan bahkan jubah iblis pemberontak di belakang Xiao Yan sedikit gemetar saat ini. Kekuatan mereka sangat rentan terhadap keberadaan menakutkan di sarkofagus terakhir ini, dan mereka hanya bisa menundukkan kepala dan melayani sebagai menteri. Baru saja tiba di depan 3 peti mati yang berdiri di depan kekosongan, sumber api suci ketiga di tubuh Xiao Yan melompat dengan aneh, dan tiba-tiba berubah menjadi pola reinkarnasi yang penuh dengan garis rumit yang melayang di atas bahunya, seolah mencoba untuk ingat sesuatu. Pendahulu dari api suci ketiga, saya khawatir itu memiliki banyak asal dengan patriark klan Xiao ini. Meskipun dia sudah menebak di dalam hatinya, Xiao Yan tidak bisa tidak bertanya. Patriark klan Xiao, ini mungkin orang nomor 1 di dunia 1000 besar, tetapi situasi patriark agak istimewa. Xiao Tianming menggelengkan kepalanya tanpa daya, ini adalah fondasi nyata dari kemampuan keluarga Xiao untuk menjadi ras pertama di dunia 1000 besar, tetapi pada awalnya, apakah itu pemimpin pengepungan di luar dunia atau pertempuran yang menentukan untuk menyerang klan jahat di luar dunia? Patriark tampaknya tidak muncul, dan akhirnya muncul. Pada saat itu, ia jatuh ke dalam keadaan mati suri, yang berlanjut hingga hari ini. Cepat, kami akan pergi dari sini setelah kamu selesai. Ya, Xiao Yan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, seolah-olah dia punya perasaan di suatu tempat, mungkin ada banyak rahasia di dalamnya. Mampu membuat pembangkit tenaga listrik kuasi dewa terlihat seperti ini telah melampaui ruang lingkup yang bisa dia tangani sekarang. Dong. Xiao Tianming berdiri di samping, saat berikutnya, api suci ketiga di atas bahu Xiao Yan sepertinya menangkap sesuatu, itu membawa tubuh Xiao Yan, berubah menjadi kecemerlangan yang menyilaukan, dan langsung mendekati tepi sarkofagus. Puff! Tepat ketika Xiao Yan bergerak, rantai surga yang tak terhitung jumlahnya bergetar dalam kekosongan kunci surgawi, dan riak energi putih susu bergoyang sedikit, mengejar sosok Xiao Yan, mencoba menuangkan ke dalam sarkofagus bersama-sama. WHO! Kekuatan setengah dewa merah menyala di seluruh tubuh Xiao Tianming melonjak untuk itu. Segera, aumannya bergema di seluruh langit dan bumi. Ketika dia mengangkat tangan dan gerakannya, kekuatan tertinggi yang menghancurkan langit dan bumi meletus,
dan meluncurkan serangan yang mengerikan terhadap kekuatan-kekuatan ini. Riak energi putih susu terguncang oleh serangan ini, dan mereka langsung pecah di sini. Dengan hilangnya energi putih susu, tubuh Xiao Yan juga mengalir ke sarkofagus, dan sepertinya ada sesuatu yang menunggu Xiao Yan, peradangan. Fluktuasi ini, mungkinkah orang misterius yang ditemui Patriark di medan perang kuno? Melihat bahwa tidak ada atribut dalam riak energi putih susu itu, Xiao Tianming menggelengkan kepalanya tanpa daya. Menurut dugaannya, alasan mengapa sang Patriark tidak berpartisipasi dalam rencana terakhir untuk memburu pemimpin dunia luar mungkin karena dia tertahan oleh apa yang disebut medan perang kuno. Apa itu medan perang kuno? Menurut legenda, itu adalah raja generasi pertama dari semua binatang, ular sanca menelan 10 warna, dewa racun, dewa bunga, dan dewa bulan, tempat para dewa jatuh, orang tahu tentang keberadaan daerah ini, kecuali Patriark. Tulang dewa naga, alam keempat pembakaran Jue, kuali dewa api, beberapa api suci, istana spiritual 9 lantai. Pencapaianmu luar biasa. Di dalam sarkofagus, itu adalah kekosongan yang sangat kacau. Xiao Yan baru saja melangkah ke dalamnya, dan suara-suara agung yang membuat jiwanya bergetar bergema. Fluktuasi ini, jiwa para dewa. Bahkan dengan konsentrasi Xiao Yan saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan pemujaan. Suara agung seperti itu membuat kekuatan di tubuh Xiao Yan menjadi mematikan. Pada level ini, siapa lagi selain Xiao Yuntian, kepala klan Xiao? Istana spiritual tingkat 9 sudah menjadi batasnya, meskipun dikatakan bahwa kekuatan jiwa telah mencapai puncak alam dewa, jika istana spiritual tingkat 10 tidak dapat disusun kembali, Xiao Yan tidak akan dapat menembusnya, ke jiwa alam dewa di seluruh hidupnya. Jubah iblis telah membawa kekuatanmu ke akhir reinkarnasi, tetapi kamu belum sepenuhnya mengendalikannya, dan kamu memiliki banyak kekuatan di tubuhmu, membuat jalan reinkarnasimu semakin sulit, nasib baik. Adapun tulang dewa naga, menunggu Raja Naga Emas melangkah ke tingkat setengah dewa, dia secara alami akan memiliki cara bagimu untuk menerobos ke tubuh dewa. Istana spiritual lantai 10, sekarang kamu hanya bisa mengandalkan kerajaan malaikat. Suara samar terdengar, seolah-olah seorang lelaki tua yang penuh kasih peduli dan menunjukkan jalan ke depan bagi generasi muda. Terima kasih senior. Banyak keraguan di hatinya perlahan diselesaikan oleh suaranya, dan Xiao Yan hanya bisa dengan hormat memberikan hadiah standar klan Xiao untuk kekosongan yang kacau ini. Di dunia ini, tampaknya tidak hanya keberadaan pusat dunia manusia dan pemimpin dunia. Tampaknya ada aura yang lebih aneh. Medan perang kuno telah sepenuhnya jatuh ke tangannya. Apa sumber aura ini? Ketika suara itu jatuh, kekuatan di seluruh dunia bawah mulai melonjak, dan aliran itu terus berkumpul di tubuh Xiao Yan di sarkofagus. Kekuatan ini tidak seperti menarik bibit untuk mendorong pertumbuhan, tetapi lebih seperti membantu Xiao Yan untuk menetralisir kekuatan dalam tubuh, kekuatan iblis, tulang dewa naga, dan bahkan api suci. Begitu transformasi semacam ini terjadi, saya khawatir keturunan keluarga Xiao ini akan menjadi orang pertama di dunia. Tidak ada yang bisa menandinginya. Langit cerah dan matahari bersinar terang, dan wilayah tengah masih merupakan pemandangan masa lalu yang makmur. Di tengah wilayah tengah, ada sebuah kota besar bernama Tiancheng. Di kota itu, ada harta yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan kekuatan teratas di wilayah tengah yang tak terhitung jumlahnya telah berakar di sini. Orang-orang dari 10.000 sekte api. Di pintu halaman yang agak elegan, Xiao Yan memegang tanda kayu yang agak sederhana di telapak tangannya, dan para penjaga segera menatap Xiao Yan dengan curiga. Karena reputasi Xiao Yan telah sangat terguncang, 10.000 sekte api telah secara langsung diperingkatkan di antara kekuatan teratas di wilayah tengah karena Xiao Yan, ada juga tempat untuk 10.000 sekte api di Tiancheng. Di Tiancheng, ada lorong ruang angkasa kembali ke 10.000 api sekte, yang khusus dibangun oleh Xiao Gui. Lagi pula, base camp 10.000 sekte api tidak jauh dari inti wilayah tengah, dan ruang lintas sangat diperlukan sebagai sarana transportasi. Tuan, silakan datang ke sini. Setelah Sun Si, sosok yang bertugas menjaga gerbang halaman memverifikasi token dan berkata dengan hormat kepadanya. Dia bukan murid asli sekte api segudang, tetapi dia bergabung kemudian karena reputasi Xiao Yan. Setelah Xiao Yan menutupi wajahnya sekarang, dia tidak bisa mengenali Xiao Yan untuk sementara waktu, tetapi token di tangan Xiao Yan, tapi itu adalah Ordo 10.000 api yang asli,
Token ini, saya khawatir hanya manajemen senior dari 10.000 api sekte yang dapat memilikinya. Kirim aku kembali. Melihat ini, Xiao Yan tersenyum kecil, dan segera mengikuti para penjaga menuju lorong luar angkasa. Boom! Setelah beberapa saat, Xiao Yan melangkah ke lorong ruang angkasa, tetapi butuh beberapa waktu untuk kembali ke 10.000 sekte api dari sini. Di sisi lain, di kediaman sekte Wan Huo, di mansion. Hei, dua orang dewasa, apakah kamu masih terbiasa hidup dalam beberapa hari terakhir? Pada saat ini, Huo Yi dan sekelompok anggota senior sekte Wan Huo menemani keempat sosok itu, berjalan santai di taman, dan tertawa. Empat orang di depan mereka adalah Xiao Gui, Luo Menglan, dan Xiao Zifan dan istrinya yang telah melarikan diri dari lantai 4 pagoda roh bumi. Mengikuti instruksi Xiao Yan, Xiao Zifan dan yang lainnya datang ke 10.000 api sekte secara langsung, dan ketika mereka melihat Xiao Gui untuk pertama kalinya, mereka mengenali kekuatan garis keturunan yang sama. Pada saat itu, pemandangannya menakutkan, dan 10.000 api sekte seperti bencana besar. Bagaimanapun, Xiao Zifan dan istrinya, tidak peduli siapa mereka, jauh dari mampu mengatasi kekuatan 10.000 sekte api saat ini, tetapi sekarang dengan adegan dramatis, keduanya juga saling mengenali, sekarang dia menyembunyikan auranya, dia sementara tinggal di 10.000 sekte api. Dan dengan pikiran Xiao Zifan yang licik dan licik, tidak sulit untuk melihat pikiran Xiao Gui tentang Luo Menglan, dia secara alami senang menjadi seorang ayah, dan Yuruer menatap Luo Menglan dengan penuh kasih. Kenapa kamu tidak kembali, kakak? Itu tidak akan tertunda oleh apapun, kan? Xiao Gui mengikuti Luo Menglan, mengangkat dahinya dan melihat ke kejauhan. Setelah puluhan hari, Xiao Gui juga secara bertahap menerima orang tuanya. Sekarang orang tuanya berada di sisinya dan kekasihnya sudah dekat, satu-satunya hal yang Xiao Gui khawatirkan adalah Xiao Yan. Dan sekarang kebencian Xiao Zifan pada Li Hunyu juga karena Xiao Gui sudah sangat melemah. Tuan Sekte, beberapa orang dewasa, Tuan Xiao Yan, telah kembali dengan selamat. Setelah Sun Si, Huo Yun bergegas menuju ke sini dengan tergesa-gesa, dan di belakangnya ada seorang pria yang kuat. Mengenakan jubah hitam, penguasa kuno Yi Huo Heng memodifikasi tubuhnya menjadi sangat ramping, dan auranya menjadi sangat ganas, bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik di sekitar Huo Yi saat ini tidak memiliki kekuatan seperti itu. Tuan Xiao Yan, kakak, suara-suara bersemangat muncul pada saat yang sama, menatap pria berjubah hitam dengan mata berapi-api. Hei, semuanya, tetap aman. Melihat ini, kecepatan Xiao Yan meroket dan datang langsung ke sisi semua orang. Dia berkata dengan lega, jejak kehangatan datang secara spontan. Douxian Mid-Stage Bintang 4. Melihat ini, Xiao Gui memukul dada Xiao Yan dengan telapak tangan, dan langsung berkata sambil tersenyum, jelas dia harus berterima kasih kepada Xiao Yan untuk orang tuanya. Itu hanya kebetulan. Xiao Yan menggaruk kepalanya dan tersenyum. Sepertinya hal terdalam tidak lagi di pagoda roh bumi. Kamu benar-benar tidak terduga. Setelah beberapa saat, Xiao Zifan maju selangkah. Dua senior. Melihat ini, Xiao Yan sedikit mengangguk, dan kemudian menatap keduanya dengan mata serius. Kekuatan Xiao Zifan, bahkan di alam roh bumi, sudah cukup untuk menempati peringkat di antara yang terbaik. Saya khawatir kita harus berpisah untuk sementara waktu. Dalam sekejap, kekosongan menggeliat, dan sosok hantu tua roh bumi dan kepala sekolah Luo muncul pada saat yang sama. Berkumpul sekaligus. Semua orang akan berdiskusi perlahan, kita masih memiliki hal untuk kembali dulu. Melihat munculnya pembangkit tenaga listrik ini, Huo Yi memimpin dalam berbicara, dan segera semua anggota senior Sekte Seribu Api pergi dari sini, meninggalkan Xiao Yan dan seorang beberapa orang di belakang. Mereka tahu bahwa inilah masalahnya. Percakapan yang kuat secara alami bukanlah sesuatu yang dapat mereka campuri. Di tua, apa kamu? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kami pernah bertemu dan berkomunikasi sebelumnya. Saat mereka berbicara, mereka memandang Xiao Zifan, jelas bahwa mereka berdua memiliki beberapa rencana. Kita berdua sudah mengundurkan diri dari Ling Yuan. Aku khawatir kita akan meninggalkan dunia hantu dalam beberapa hari ke depan. Setelah beberapa saat, kata lelaki tua itu. Apakah kamu akan meninggalkan dunia hantu dalam beberapa hari? Sangat cemas. Xiao Yan bahkan lebih terkejut ketika mendengar kata-kata itu.
Meskipun dia sudah berspekulasi bahwa tubuh Luo Menglan berfluktuasi seperti nyala api suci, dia belum memverifikasinya. Biarkan aku memberitahu Anda, beberapa pasukan di Guier ditahan dan ditekan, dan hanya beberapa pasukan khusus di dunia manusia yang bisa diangkat sepenuhnya. Lao Luo dan yang lainnya adalah penjaga api suci tertentu. Salah satu tujuan kembali kali ini adalah untuk mewarisi api suci, dan yang lainnya adalah untuk menyatukan mereka, kata Xiao Zifan sambil tersenyum. Ini adalah api kabut dingin yang menempati peringkat ke-20 dalam daftar api suci. Pada saat ini, Luo Menglan, yang selalu diam, berkata, tetapi situasi gadis ini tampaknya tidak terlalu baik, dan rasa dingin yang samar muncul semua atas tubuhnya. Kabut dingin. Xiao Yan bertanya dengan heran. Cold Mist Flame? Ini adalah inti awan dan kabut yang lahir di alam halus, misterius, dan tidak dapat diprediksi. Dikatakan bahwa ia tidak hanya memiliki kekuatan dingin yang ekstrim, tetapi juga memiliki efek mengganggu musuh. Ini adalah api suci yang benar-benar mengintegrasikan serangan dan pertahanan. Tempat yang akan kita tuju, www.metelnovel.com, sangat dekat dengan Menglan dan yang lainnya, jadi kali ini, saya khawatir kita akan berpisah untuk sementara. Kakak, saat berbicara, Xiao Gui menjadi tersedak untuk beberapa saat, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Jika bukan karena Gier bersikeras mengucapkan selamat tinggal padamu, kami mungkin akan meninggalkan dunia hantu saat ini, karena kekuatan suci dalam tubuh Luo Meng sudah cukup serius, dan ini mendesak. Kepala sekolah Luo di samping berkata, karena itu yang terjadi, para senior, ayo segera berangkat. Xiao Yan mendengar keseriusan masalah ini dan segera mengepalkan tinjunya. Si kecil, akan ada periode di masa depan. Kita akan pergi ke Dou di kontinen setelah kita menyelesaikan masalah ini. Begitu kata-kata itu jatuh, tubuh semua orang menghilang ke dalam kehampaan pada saat yang bersamaan. Hati-hati di jalan, akan ada masa depan. Xiao Yan mengangguk ringan, situasi Xiao Gui saat ini tidak sia-sia baginya untuk menyebut dirinya kakak laki-laki. Setelah waktu yang lama, semua orang berkumpul di benua Dodi, dan Perang Dunia Kedua telah dimulai. Dunia hantu, pintu masuk ke dunia bawah. 12 harimau keluarga Xiao, Aula ke-10 Yama, garis keturunan penjaga Feng Lao, dan keluarga Xiao Zifan, pada saat ini, banyak orang semua tampak serius, dan mata mereka tertuju pada lubang hitam di dunia bawah yang seperti kekurangan surga. Di mana pintu masuk bagi Xiao Yan dan yang lainnya untuk masuk ke dunia bawah, dan itu juga satu-satunya jalan keluar bagi semua orang untuk meninggalkan dunia bawah. Bang bang bang. Seiring berjalannya waktu, di lubang hitam dunia bawah, aliran napas dingin dan menakutkan dilepaskan, napas dunia bawah, iblis, materi gelap, dan kekuatan lainnya, menyebabkan banyak orang di dunia hantu menjadi kesurupan. Kekuatan dari kekuatan itu bukan lagi sesuatu yang bisa mereka lawan. Tapi begitu mereka mundur, dunia hantu ini mungkin akan hancur dalam satu gerakan. Kembali ke domain master, kekuatan yang meluap dari lubang hitam di dunia bawah telah mengikis ribuan mil wilayah di Lihunyuku. Ribuan mil wilayah telah berubah menjadi reruntuhan, dan kekuatan semacam itu terlalu misterius, bahkan jika itu untuk mengumpulkan kekuatan semua pembangkit tenaga listrik di Lihunyuku yang tidak dapat diprediksi. Di langit yang redup dan redup, banyak alam hantu tingkat tinggi berkumpul bersama, dan informasi yang mengkhawatirkan terus-menerus keluar. Dalam retret, tim alam hantu mundur sejauh 100.000 mil, mengevakuasi semua alam hantu, dan tidak boleh terpengaruh oleh kekuatan semacam ini. Selain itu, beri tahu pemakan jiwa dan alam hantu lainnya. Jika kekuatan lubang hitam di dunia bawah terlalu ganas, jika perlu, tinggalkan semua alam hantu dan melarikan diri dari alam api tanpa akhir. Pada saat ini, Du Qifei seperti seorang permaisuri kuno yang menangani semuanya sendirian, dan tidak ada yang bisa menandingi kesombongannya dalam kata-katanya. Bahkan jika ini adalah kampung halamannya, tetapi saat ini, itu tidak lagi dapat diperhitungkan. Melakukan ini, akankah kamu peduli tentang satu hal dan kehilangan yang lain? Saat perintah Du Qifei dibagikan dengan tertib, semua orang di klan Xiao segera menunjukkan ekspresi jelek di wajah mereka. Kita harus bersiap untuk yang terburuk. Wajah Duo Qifei sudah sangat jelek saat ini. Jelas, dia menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk menahan riak energi yang meluap dari lubang hitam di dunia bawah. Ledakan. Pada saat semua orang berdiskusi, mulut lubang hitam,
yang hanya berukuran beberapa kaki, benar-benar membengkak dengan hebat, dan seberkas energi seperti sinar kematian tiba-tiba keluar darinya, dengan aura kematian yang tak terlukiskan, mengalir deras menuju wajah. Fluktuasi semacam itu seperti kiamat nyata bagi banyak pembangkit tenaga listrik di dunia hantu saat ini. Ayo, melihat kekuatan penghancur yang begitu kuat meletus, mata indah Duki Fei berkerut erat, dan kemudian kekuatan reinkarnasi yang mempesona melintas di seluruh tubuhnya, dan dia bergegas langsung ke lubang hitam dunia bawah. Semakin kuat kekuatannya, semakin besar kekuatannya, tanggung jawab. Tunggu, volatilitas ini. Dalam situasi seperti itu, darah semua orang di klan Xiao langsung mendidih, dan kelelahan yang telah lama hilang mengalir ke dalam hati mereka. Kamu. Meskipun lubang hitam di dunia bawah meluas, tidak ada kekuatan penghancur yang meletus pada saat ini. Sebaliknya, semua kekuatan yang meluap diserap oleh sosok yang sedikit kurus pada saat ini. Melihat ke atas, itu adalah sosok yang tinggi dan kuat, dengan rambut hitam panjang yang mengalir ke ekstrim, dan kain sederhana membuatnya seperti manusia. Di bawah alis yang tebal, sepasang mata gelap gubo yang tenang penuh dengan kekaguman yang tak ada habisnya. Tubuh dan kulitnya dipenuhi dengan kekuatan kuno, dan bahkan kekosongannya sedikit bergetar. Seolah-olah pada saat itu muncul, dunia ini menyerah padanya, dan paksaan mengerikan yang tak terlukiskan menyebar. Bisakah kamu memberitahuku tentang dia? Tentara di belakang pria itu berkedip-kedip dengan kuat, dan segera menyapu menuju markas aliansi api tak berujung, dan suara pria itu dipenuhi dengan kesedihan yang samar. Ketika Xiao Yan memimpin banyak orang kuat kembali ke markas wilayah api tak berujung, mereka disambut oleh raungan memekakkan telinga yang tak terhitung jumlahnya, bahkan setelah ribuan mil. Hehe, kamu orang tua, hidupmu sangat sulit. Di altar yang tak berujung, 4 pembangkit tenaga listrik klan Xiao, 4 gundik, Yaoji dan pembangkit tenaga listrik teratas berkumpul bersama, dan kemudian suara yang sedikit mendominasi terdengar perlahan. Paman, Tuan, mata Xiao Yan sedikit miring ke belakang, dan segera dia melihat senyum di wajah seorang pria paruh baya dengan rambut pirang. Kamu bajingan, bukankah kamu sudah mati? Raja Suci tersenyum dan menatap Raja Naga Emas, dan segera meninju dadanya dengan keras, jika itu orang lain, teror itu akan dihancurkan menjadi bubuk olehnya. Apakah ini dewa? Pukulan ganas seperti itu tidak memiliki kekuatan dan penglihatan apapun, dan segera Raja Suci tidak bisa menahan diri untuk sedikit menggerakkan wajahnya, dan berkata dengan sedikit iri. Generasiku adalah hegemon langit dan bumi, bagaimana kamu bisa dibandingkan denganku? Melihat postur Raja Suci, Raja Naga Emas juga memanfaatkan kesempatan itu dan langsung mencibir. Untuk sementara waktu, seluruh altar tak berujung itu sangat hidup. Bagaimanapun, orang-orang kuat seperti Raja Suci dan Raja Naga Emas memiliki persahabatan sejati selama Perang Dunia Pertama. Sekarang mereka bertemu, tentu saja, tidak dapat dihindari untuk menghela nafas. Hei, melihat bahwa landak tua ini jarang terlihat seperti sekelompok anak-anak, Xiao Yan tersenyum tak berdaya. Apa rencanamu untuk bangun kali ini? Di akhir kata-kata, suara Raja Naga Emas tiba-tiba dipenuhi dengan sentuhan kepahlawanan yang mengejutkan. Apa lagi yang bisa kamu rencanakan? Ambillah. Karena dunia ini sudah menjadi sangat tak tertahankan, aku khawatir semua yang hilang hanya bisa diperoleh kembali dengan paksa. Dalam suara samar Raja Suci, ada kemarahan yang tak ada habisnya. Pada saat terakhir pemusnahan klan Xiao, tidak sedikit kekuatan yang jatuh ke tanah. Dipimpin oleh pusat dunia manusia dan kerajaan malaikat, ada juga Tuan Wan Yuan di dunia manusia dan wajah misterius Leng Yuan di dunia hantu. Raja Suci perlahan menjelaskan detailnya. Angka besar dalam pasukan ini telah mati untuk waktu yang lama sekarang. Bahkan kekuatan beberapa junior paling banyak adalah 7 atau 8 pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi yang dipimpin oleh mereka, jadi tidak perlu takut. Kerajaan Malaikat. Menghadapi suara Raja Suci, Raja Naga Emas menggelengkan kepalanya jelas, setelah dia bangun, dia sudah menyelidiki informasinya. Bagus sekali. Beberapa hari libur sepertinya aku bisa mulai. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di sini? Menurut apa yang dikatakan anak itu, bukankah kamu seharusnya berada di pengasingan di klan naga sekarang? Seolah dia mengingat sesuatu, Raja Suci tiba-tiba menepuk kepalanya. Wilayah api tak berujung hampir diserang oleh ras jahat dari luar wilayah,
dan Raja bergegas segera setelah dia meninggalkan perbatasan. Selain itu, pusat dunia manusia dan kerajaan malaikat juga dibuat-buat oleh pemimpin dunia luar, tetapi pada akhirnya, penguasa dunia manusia dan malaikat pembantai masing-masing muncul, yang mengejutkan pihak lain. Kata Raja Naga Emas, Tuan alam manusia, orang ini memiliki hati yang buruk. Selama Perang Dunia Pertama, kekuatannya mencapai puncak setengah dewa, dan sekarang dia telah menjadi dewa semu, dan dia adalah karakter yang rumit. Di mana Patriark Klan Xiao? Aku tidak tahu, Patriark sepertinya punya rencananya sendiri. Pertempuran pertama di dunia bawah telah berakhir, dan informasi mengejutkan yang hebat dengan cepat menyebar di antara ribuan dunia dan ras jahat ekstrateritorial, menyebabkan banyak orang merasa malu. Kepala pasukan yang tak terhitung jumlahnya yang berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan klan Xiao pada awalnya sudah dikelilingi oleh kota suci kerajaan malaikat, dan semua orang panik. Pada awalnya, mereka mencoba untuk mencekik klan Xiao dan melenyapkan ras pengikut yang tak terhitung jumlahnya dan klan mereka, tetapi pada akhirnya, beberapa dari mereka berhasil melarikan diri dari dunia bawah. Sekarang mereka telah muncul kembali di dunia dalam postur yang kuat. Itu jenis kemarahan bukanlah sesuatu yang bisa mereka tanggung. Di kerajaan malaikat, di kuil pembunuhan. Yang mulia. Di luar kuil, ada penjaga malaikat anggun yang tak terhitung jumlahnya berjalan terus-menerus, seolah-olah mereka sibuk dengan sesuatu, tingkat ketegasan belum pernah terlihat sebelumnya. Salah satu bayangan malaikat yang gemetar buru-buru terbang dari luar kota suci para malaikat, melayang di gerbang kuil dengan tatapan rumit. Apa masalahnya? Slater Angel di kuil berbaring menyamping di Slater God Throne, ramping dan menggoda, dengan semua lekuk tubuh manusia yang dipajang, dengan ekspresi malas di wajahnya, yang sepertinya sangat menikmati pemandangan saat ini. Dalam pertempuran dunia bawah, pasukan koalisi kita gagal. Raja Kegelapan ternyata adalah Xiao Yunming, adik dari Patriark Klan Xiao, pendiri kekuatan iblis. Karena perselisihan sipil di kerajaan malaikat kami tidak menggunakannya untuk menyembuhkan dia. Selain itu, kerajaan malaikat saya adalah dalang yang berencana untuk melenyapkan klan Xiao di tempat pertama. Keluhannya sangat dalam, dan sekarang kekuatan iblis telah sepenuhnya diteruskan ke Xiao Yan, yang kekuatannya telah melonjak ke puncak samsara. Selain Xiao Yan, serta munculnya Raja Suci, Xiao Tianming dan yang lainnya, klan Xiao sekarang memiliki 3 puncak peringkat 9 reinkarnasi, dan 2 dewa. 2 malaikat agung yang dikirim oleh kerajaan malaikatku semuanya telah jatuh, dan pusat dunia manusia telah dimusnahkan kecuali putra dewa yang terluka parah. 6 pembangkit tenaga listrik yang dikirim oleh ras jahat dari luar wilayah untuk menyerang dunia bawah, 4 dari hierarki reinkarnasi 9 lapis, dan 1,5 dewa benar-benar jatuh, hanya penjaga langit, dan hukum lolos dengan cedera serius. Serangkaian informasi mengejutkan mengenai situasi di Dakian perlahan terdengar dari telinga Angel Qianying. Apakah kalian semua sudah bangun? Awalnya sedikit lebih lembut. Puff, senyum mengalir keluar dari sudut mulut malaikat pembunuh, dan kemudian dia menghembuskan napas udara panas, dan bayangan malaikat berubah menjadi filamen putih murni, mengalir ke perutnya, menjadi bagian dari kekuatan yang terakhir. Slater Angel, ini kesempatan terakhir kita. Jika kita kalah, kamu harus tahu akhir kejam seperti apa yang akan kamu hadapi. Saat kuil menjadi sunyi lagi, sebuah suara gelap tiba-tiba terdengar dari belakang kuil. Jika Xiao Yan dan yang lainnya melakukannya lagi, suara ini tidak asing lagi, wakil penguasa dunia di pusat dunia manusia. Jangan khawatir, kali ini hari Inkuisisi Suci akan menjadi waktu jatuhnya klan Xiao. Suara santai malaikat pembantai terdengar perlahan, seolah-olah seorang kaisar wanita maha tahu, agung dan agung. Bahkan jika momentum keluarga Xiao melonjak sekarang, baginya, itu adalah hal baik yang tak bisa dijelaskan. Kekuatan orang gila ini bahkan lebih menakutkan dariku. Merasakan senyum tembus dari malaikat pembantai, sosok di belakang tahta juga sedikit tergerak. Kekuatan orang ini sebenarnya beberapa kali lebih menakutkan darinya. Saya khawatir dia tidak berbeda dengan keluarga Xiao. Ini benar-benar menakutkan. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan penguasa dunia manusia? Di akhir cerita, Killing Angel juga menatap bayangan di balik singgasana dengan penuh minat. Sejak dia meninggalkan Bea Cukai, dia belum pernah melihat penguasa dunia dari dunia manusia. Apa yang orang ini rencanakan di belakangnya?
Tuanku secara alami memiliki rencananya. Ketika ditanya, Hei Ying mencibir, sepertinya menghindari pertanyaan yang terakhir. Dosen, bagaimana bisa begitu mudah untuk masuk? Bahkan jika bayangan itu tidak berbicara, malaikat pembunuh itu secara samar-samar menebak sesuatu, dan tawa dan kesombongan di antara bibir dan giginya menjadi semakin keras. Petik 2. Petik 2. Pusat manusia. Pada saat ini, pusat dunia manusia hampir kosong, 3 penguasa dari 3 tempat besar di masa lalu dan pasukan di bawah komando mereka, tetapi sekarang tidak ada jejak sosok manusia. Di pusat seluruh dunia manusia, tampaknya hanya ada satu demi satu api abu-abu yang berdenyut sedikit, dan di antara pukulan itu, tampaknya ada nyala api surga dan bumi yang tak berujung, dan momentumnya sangat besar. Tempat tinggal suku-suku jahat di luar wilayah, di alam Buddhis. Yang pertama, pelindung bumi, Fa telah kembali dari penjara iblis kota pertama, dan kekuatannya juga telah mencapai peringkat setengah dewa, tetapi Putra Cahaya berjuang untuk menyelamatkan Ratu Malaikat sebelumnya. Di Gua Seribu Buddha di alam Buddha, di depan seorang wanita yang mengenakan tule, ada awan udara hitam yang terus-menerus tertinggal di depannya. Dan, pembangkit tenaga listrik yang Anda kirim untuk menyelidiki medan perang kuno tidak memiliki berita sekarang, saya khawatir itu. Satu demi satu informasi terus ditransmisikan dari massa udara hitam di belakangnya, jelas, ini adalah pembangkit tenaga listrik dari luar wilayah yang bertanggung jawab untuk menyelidiki informasi tersebut. Medan perang kuno, mata indah Tule Qianying bergerak sedikit, seolah menimbang sesuatu. Panggil orang suci yang kuat. Kali ini, pertempuran kerajaan malaikat mungkin akan menjadi kesempatan terakhir kita. Ya, begitu suara itu jatuh, ketenangan dipulihkan di sini. Di seluruh Gua Seribu Buddha, sekarang hanya gadis muda yang terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan yang berkeliaran di dalamnya, tetapi dimanapun yang terakhir lewat, ada jejak samar hitam yang tertinggal, kekosongan di dalamnya bergetar. Di Yuanzi, kenapa kamu begitu gigih? Di kedalaman Gua Seribu Buddha, ada cahaya Buddha yang luar biasa terang berkedip, dan suara yang sangat lemah tampaknya muncul darinya. Keteraturan langit dan bumi masih perlu dibangun kembali. Sebagai biksu terkemuka di dunia Buddhis, mengapa Anda tidak menebak apa hasil akhir dari dunia ini? Gadis tule itu tersenyum, seolah dia sudah mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebelum kursi ini ditahbiskan, ada teknik ramalan. Di dunia ini, akan ada dewa pertarungan yang sebenarnya, tapi itu bukan kamu. Cekikikan, suara itu baru saja jatuh, dan napas dalam cahaya Buddha menghilang sepenuhnya. Aku selalu merasa bahwa selain Tian Yuanzi ada aura yang lebih misterius di dunia ini. Kuharap aku terlalu memikirkannya. Kali ini, untuk jalan melawan dewa, aku akan menggunakan jutaan pasukan di luar wilayahku sebagai panduan untuk membuka jalan. Killing Angel, kuharap kali ini aku tidak memenuhi harapanku. Dalam tawarnya, tampaknya ada semacam rencana sempurna yang perlahan-lahan terjadi. Selain itu, di dunia bawah, kepala klan Xiao selalu tenang, dan tidak ada yang tahu situasi spesifiknya. Adapun jalan Tuhan, saya khawatir karena beberapa faktor force majeure, itu sudah tidak dapat datang. Dan apa yang disebut medan perang kuno, dari zaman kuno hingga sekarang, saya khawatir hanya kepala klan Xiao, pemimpin dunia luar dan penguasa dunia-dunia manusia yang mengetahui keberadaan mereka. Tetapi dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa bersaing dengan penguasa medan perang kuno. Untuk sementara waktu, meskipun seluruh dunia dakian tampak tenang, ada gelombang gelap di balik layar, dan bahkan di alam Buddhis, gelombang kekuatan seperti kesurupan dari klan jahat luar angkasa terus datang dari luar wilayah. Jelas, kali ini, pertempuran menentukan yang sebenarnya mungkin akan dimulai di kerajaan malaikat. Api yang tak terhitung jumlahnya di wilayah api tak berujung perlahan naik, dan aura yang lebih megah perlahan tersapu. Hari ini, tempat ini telah menjadi tempat suci sejati di dunia ini, dan banyak orang merindukannya. Namun, dengan kembalinya Xiao Yan dan yang lainnya, tidak ada pergerakan besar di wilayah api tak berujung, sebaliknya, seluruh area dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat tenang. 4 nyonya dan yang lainnya mengeluarkan perintah satu persatu secara tertib, dan tingkat pertahanan seluruh medan api yang tak berujung tercengang. Di bawah situasi yang aneh seperti itu, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia melonjak satu demi satu. Mereka secara alami menyadari kekuatan yang mengguncang langit yang dimiliki oleh wilayah api tak berujung.
Pada saat yang sama, mereka juga menantikan bagaimana kerajaan malaikat akan dihadapi. Ada semacam ketidakjelasan antara perasaan duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Menurut informasi yang saya dapatkan dari pembangkit tenaga listrik wilayah api tak berujung, masih belum ada informasi tentang tindakan apapun yang diteruskan di kerajaan malaikat, pusat dunia manusia, atau bahkan base camp di luar wilayah Buddha. Di aula rumah wilayah api tak berujung, 5 pembangkit tenaga listrik klan Xiao dan pejabat tingkat tinggi inti lainnya berkumpul bersama. Suner berdiri dan berkata sedikit membungkuk ke banyak senior. Setelah kembalinya semua orang, kombinasi dari banyak latar belakang wilayah api tak berujung dan metode alkimia Xiao Yan telah meningkatkan kekuatan tempur semua pembangkit tenaga listrik di wilayah api tak berujung ke puncak kecerdasan mereka. Lokasi Paradise Lost tidak dapat ditentukan. Sekarang saya hanya memiliki 4 manik-manik spiritual utama di tangan saya, dan keberadaan manik-manik spiritual terakhir juga tidak diketahui. Xiao Yan mengangguk, jelas tidak ada cara yang lebih baik untuk menghadapinya saat ini. Kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia masih menjadi lawan yang tidak bisa diremehkan, dan sekarang ada ras jahat asing yang mengincar mereka, dan mereka harus waspada terhadap mereka. Setelah Raja Naga Emas kembali ke wilayah api tak berujung, dia juga berhasil memberikan mutiara roh emas di tangannya kepada Xiao Yan. Sekarang 5 manik roh hanya kekurangan manik roh bumi terakhir, yang benar-benar membuat kekhawatiran Xiao Yan sangat meningkat. Orb roh terakhir, jika saya berharap itu bagus, itu harus di tangan Tuan Alam Dunia Manusia. Xiao Tianming bangkit sedikit, dan berkata dengan tatapan yang sedikit aneh. Tuan Dunia Manusia, kekuatan dan sarana orang ini luar biasa. Pada awal perang malaikat pertama, itu sangat sulit. Sekarang bahkan jika kita bergabung, aku khawatir tidak ada kepastian kemenangan. Mendengar pembukaan Xiao Tianming, mata Raja Suci mau tidak mau menunjukkan pandangan yang berat. Jelas, kekuatan dari penguasa dunia alam manusia sudah cukup untuk membuat mereka 2 pembangkit tenaga setengah dewa kewalahan. Tidak diragukan lagi, dengan bakat dan kekuatannya saat ini, saya khawatir dia telah mencapai peringkat dewa semu. Karena sudah ada demigod di dunia ini, kuasa dewa, kenapa tidak ada dewa petarung? Menurut rumor tentang klan Xiao saya di masa lalu, dikatakan bahwa ada dewa pertempuran di klan Xiao saya. Xiao Yan sedikit bingung dengan ini, dan dia tidak bisa tidak mengalihkan pandangannya ke 2 senior, saya khawatir hanya mereka berdua yang tahu tentang masalah yang tidak jelas ini. Hei, setengah dewa, dewa semu, tentu saja, ada hubungannya dengan dewa Dou, tapi sepertinya ada kekuatan di antara dunia ini yang menghalangi peningkatan kekuatanku. Atau faktor lain, kelahiran Dewa Dou, aku takut itu sangat penting, kasar. Dan jarak antara para dewa dan dewa semu terlalu besar. Tanpa pegangan tertentu, tidak ada yang akan buru-buru menyerang dewa-dewa yang bertarung. Lagi pula, jika dampaknya gagal, satu-satunya cara untuk jatuh adalah jatuh, dan harganya terlalu besar. Xiao Tianming tersenyum berani, menatap Xiao Yan, dia juga memiliki beberapa rencana di dalam hatinya. Laporan. Saat semua orang sedang berbicara, sebuah suara tajam tiba-tiba terdengar di luar aula. Tuanku, ini adalah stiker malaikat yang dikirim oleh kerajaan malaikat. Raja segala binatang bergegas masuk, dan di telapak tangannya yang besar ada amplop putih bersih seperti batu giok. Bahkan dari jarak jauh, orang bisa mencium bau gelombang suci darinya. Kekuatan semacam itu, yang jauh dari apa yang bisa dilakukan malaikat biasa, memiliki. Di telapak tangan Raja Binatang Buas yang lebar, sebuah amplop putih bersih tergeletak dengan tenang di atasnya, dan ada kekuatan malaikat yang luar biasa suci menyebar secara samar, menyebabkan semua orang merasa kagum di hati mereka. Senior, jangan marah, ini mungkin konspirasi untuk membunuh para malaikat. Xiao Yan bangkit, dan hanya ingin menangkap amplop itu untuk mencari tahu. Kekuatan setengah dewa yang kuat muncul, dan segera membuka amplop itu dan dengan lembut berbaring di tangan Xiao Tianming. Cepat atau lambat, hari seperti itu akan datang. Amplop malaikat yang dipegang Xiao Tianming dengan ringan di telapak tangannya seperti primer yang bisa menyalakan gunung berapi kapan saja, membuat suasana pemandangan menjadi sangat panas. 3 hari kemudian, Gunung Penghakiman Suci Kerajaan Malaikat akan melaksanakan penghakiman suci, menghakimi penjahat Lei Master, dan mengundang orang-orang kuat dari seluruh dunia untuk berbagi hadiah. Hanya beberapa pukulan,
Tetapi informasi yang terkandung di dalamnya membuat pembunuhan di hati Xiao Tianming semakin intens. Ini jelas sebuah bingkai up. Senior Lei Zhu, Senior Xiao Tianming, dan bahkan kepala klan-klan Xiao menyebabkan trio hal. Itu karena hegemoni dunia iblis. Bukankah itu kata sepihak dari kerajaan malaikat? Merasakan kekuatan malaikat dengan beberapa pukulan, orang-orang kuat yang hadir tergerak, dan hati mereka ternyata dipenuhi dengan tatapan tidak percaya. Dalam pertempuran dunia bawah, kecurigaan Lord Lei dan yang lainnya telah lama terungkap, tetapi mengapa kerajaan malaikat ini melangkah sejauh ini? Mungkinkah mereka tidak takut dengan domain api tak berujung yang sekarang memiliki 3 pembangkit tenaga setengah dewa? Atau apakah mereka memiliki keyakinan terakhir bahwa mereka dapat mengatasi api tak berujung hari ini? Elder, ini adalah tanggung jawab saya sendiri. Saya tidak ingin melibatkan klan Xiao, atau bahkan wilayah api tak berujung. Lagi pula, kamu punya tanggung jawab lain. Mata Xiao Tianming yang dalam perlahan tertutup, dan segera aura tenang yang dingin muncul, perasaan itu cukup benar. Dia tidak ingin wilayah api tak berujung terlibat untuk urusan pribadinya sendiri, dia akan menggunakan metodenya sendiri untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Kami tidak takut dengan kerajaan malaikat, hanya saja identitas dari berbagai kekuatan tidak diketahui sekarang. Jika mereka merencanakan yang terburuk, mereka akan bergabung, bahkan jika sulit bagi kami untuk bersaing. Masalah ini terlalu berbahaya. Sebagai tetua dari klan Xiao, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Mencoba risiko dengan diri sendiri. Aku telah menyinggung Holy King, semuanya, lakukan. Raja Suci, Raja Kegelapan, Hades, dan Xiao Yan saling memandang, dan kekuatan tak berujung melonjak keluar dari tubuh mereka, dan kemudian sepenuhnya menyelimuti tubuh Xiao Tianming, menekan semua aura di tubuhnya. Ribuan dunia telah berperang dengan klan jahat asing selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi sekarang klan Xiao yang kuat telah muncul kembali di dunia, sulit untuk menentukan apakah kerajaan malaikat, pusat dunia manusia dan klan jahat asing akan bergabung. Lagi pula, kata klan Xiao mewakili batas dari bagian surga dan bumi ini, bahkan jika keluhan di antara mereka bertiga konstan, tetapi dibandingkan dengan keluarga Xiao, itu tidak lain adalah tidak signifikan. Petik 2. Melihat tindakan beberapa orang, Xiao Tianming juga memiliki senyum tak berdaya, dia tahu kekhawatiran semua orang, tetapi tidak ada yang bisa memahami pengalaman hidup Lei Zhu dan dirinya sendiri. Tuan Lei, Anda harus diselamatkan. Tidak ada yang diizinkan mendekati aula, jika tidak, aturan klan akan menanganinya. Penatua Xiao Yan meraung, dan segera membawa semua orang keluar dari sini perlahan. Melihat penampilan ini, sepertinya dia ingin membatasi Xiao Tianming, atau dia memiliki motif tersembunyi.